Belakangan ini, dunia persepak bolaan tengah diramaikan polemik soal kehadiran timnas Israel yang akan tampil di Piala Dunia U20, di mana Indonesia menjadi tuan rumahnya. Piala Dunia U20 akan digelar pada tanggal 20 Mei hingga tanggal 11 Juni tahun 2023. Aksi penolakan timnas Israel U20 untuk tampil di Piala Dunia U20 2023 muncul dari sejumlah kalangan di tanah air, Senin, tanggal 20 Maret tahun 2023 kemarin. Di Jakarta, masa aksi persaudaraan alumni 212 bersama gabungan organisasi masyarakat Islam turun ke jalan meneriakkan penolakan tersebut. Unjuk rasa itu digelar di simpang jalan kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 20 Maret tahun 2023 pukul 14.22 waktu Indonesia Barat. Dalam aksinya, mereka terus meneriakkan alasan menolak kedatangan timnas Israel U20 hadir dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Tolak penjajah Zionis Israel, karena Indonesia sepakat penjajahan di dunia harus dihapuskan, teriak salah seorang orator di atas mobil komando. Demonstrasi tersebut diwarnai pengibaran bendera merah putih bersanding dengan bendera Palestina. Para demonstran kompak mengenakan baju muslim dan membentangkan banner suara mereka. Alhasil, aksi tersebut memacetkan kawasan sekitar depan Monumen Patung Kuda dan di seberang Bundaran Air Mancur. Tak hanya dari kelompok Islam, Gubernur Bali, Iwayan Koster juga mengirim surat kepada Menpora, menolak timnas Israel berlaga di Gianyar. Menurut informasi yang kami terima, bahwa tim dari negara Israel menjadi peserta yang akan mengikuti Piala Dunia FIFA U20, kata Gubernur Koster dalam surat yang dikirim kepada Menpora. Penolakan timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U20, kata Koster, karena kebijakan politik Israel terhadap Palestina tidak sesuai dengan kebijakan politik pemerintahan Indonesia. Sampai saat ini masih menjadi masalah serius politik regional, serta tidak adanya hubungan diplomatik antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Israel, imbuhnya. Penolakan dilakukan, kata Koster, untuk menghormati hubungan diplomatik pemerintah Indonesia dengan negara-negara di dunia yang berkaitan dengan Israel. Penolakan timnas Israel U20 untuk tampil di Piala Dunia U20 2023 muncul dari sejumlah kalangan di tanah air. Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisha, lantas memberikan respons akan ramainya masalah tersebut. Kepada awak media, Tisha menegaskan saat ini PSSI hanya fokus pada persiapan teknis timnas Indonesia U20. Secara tegas dia menyebut bahwa PSSI hanya fokus kepada persiapan teknis, seperti memantau kesiapan venue-venue yang akan dipakai serta perihal dokumen. Sementara urusan yang lain, menurutnya itu adalah ranah pemerintah. Seperti yang disampaikan dari Bapak Ketum dan Waketum bahwa kami fokus pada teknis penyelenggaraan, PSSI fokus di persiapan teknis tim nasional. Karena surat penunjukan U20 itu sudah kami terima di tahun 2019, ada persiapan dokumen teknis yang harus kita persiapkan seperti lapangan, venue, media, promosi dan lain-lain, kata Tisha. Meski begitu, PSSI bukan berarti tutup mata akan aksi penolakan tersebut, sebab Tisha menjelaskan bahwa Federasi Sepak Bola Indonesia itu tetap berkoordinasi dengan pemerintah terkait teknis kehadiran timnas Israel U20. Jadi PSSI fokus dalam hal tersebut. Isu-isu lain yang timbul diantaranya itu pemerintah bersama kita sejak awal sampai hari ini, itu akan jadi sinergi dengan pemerintah. Kami PSSI fokus teknis penyelenggaraan, jelasnya. Lebih lanjut, PSSI menyerahkan soal keikutsertaan timnas Israel U20 di Piala Dunia U20 2023 kepada Kemenko Polhukam RI. Pihak federasi akan patuh pada apapun keputusan kementerian yang dipimpin Mahfud MD tersebut. Sebagaimana diketahui, timnas Israel U20 mendapat penolakan keras untuk datang ke Indonesia. Pasalnya, Indonesia dan Israel memang tidak punya hubungan diplomatik. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali mengatakan, urusan Israel sedang ditangani Kemenko Polhukam, jadi pihaknya tidak bisa berbicara banyak terkait hal tersebut. Jadi gini, semua itu sudah dikoordinasikan dengan pemerintah di bawah Kemenko Polhukam. Di sana ada timnya yang dibentuk Menko Polhukam. Kami berjalan sesuai dengan hukum, kata Zainuddin di Jakarta, Kamis tanggal 16 Maret tahun 2023. Melihat pro kontra yang terjadi di kalangan publik tanah air saat ini, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Sun, pun angkat bicara. Secara garis besar, Zuhair tidak ingin mencampuri keputusan Indonesia untuk menerima atau menolak timnas Israel U20 di Piala Dunia U20 2023. Namun dia yakin, hubungan Palestina dan Indonesia tidak akan berkurang atau berubah meski menerima Israel. Sebagai salah satu kontestan Piala Dunia kelompok umur itu, Zuhair pun menghargai bentuk upaya Indonesia yang profesional dalam pagelaran turnamen paling bergengsi kedua di dunia.
Alih-alih memaksa menolak, Zuhair justru mengungkapkan Palestina akan selalu mendukung dan hadir dalam semua ajang yang digelar di Indonesia. Ini menjadi bentuk hubungan mesra antar dua negara tersebut. Saya mendengar secara langsung Ibu Retno menyampaikan sangat tegas dukungan terhadap isu Palestina, kata Zuhair di Jakarta, Rabu, tanggal 15 Maret tahun 2023. Saya sekali lagi mengatakan bahwa Palestina dan pemimpin Palestina yakin Indonesia tidak akan berubah dan akan terus mendukung Palestina, tambahnya. Saya yakin Palestina juga ada di hati Indonesia. Palestina akan hadir dalam event yang diadakan di Indonesia. Saya ingin menyampaikan kita tahu ada Piala Dunia di Qatar meskipun tidak ikut di event tersebut tetapi Palestina tetap hadir, katanya. Menanggapi hal itu, media Israel mulai ketar-ketir dengan nasib mereka di Piala Dunia U20 2023. Media Sport 5 menyoroti sikap beberapa kalangan masyarakat Indonesia dalam menanggapi keikutsertaan Israel U20 di Piala Dunia nanti. Timnas Israel baru pertama kali mengikuti turnamen tersebut, namun kini tersiar kabar di Indonesia bahwa ada suara-suara di negara tersebut yang menyerukan agar Israel tidak diundang. Terdapat seruan, jangan biarkan Israel bermain di Piala Dunia Indonesia, tulis Sport 5, dilansir Minggu, tanggal 19 Maret tahun 2023. Indonesia, negara muslim terbesar di dunia, tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel dan negara itu bahkan dianggap oleh sebagian dari mereka sebagai musuh. Padahal seperti yang Anda ingat, tim ini muncul sebagai runner-up Piala Eropa U19 2022. Selain itu, sudah dan akan ada beberapa demonstrasi menentang partisipasi Israel di Piala Dunia, lanjut artikel itu. Jadi, bagaimana menurut teman-teman tentang berita ini? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe, klik like, komen dan share videonya. Tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.